Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Jelang Givanka, NIM 21.113970 dari kelas 21 Informatika 3. Di sini saya akan membahas evolusi perkembangan komputer dari dulu hingga yang kita gunakan sekarang. Komputer evolusi pertama tahun 1940 sampai 1959. ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Calculator merupakan gen pertama komputer digital elektronik yang digunakan untuk kebutuhan umum konvensional, terutama sebagai mesin hitung di masa itu, dan terus berkembang. Proposal ENIAC dirancang pada tahun 1942 dan mulai didirikan pada tahun 1943 oleh Dr. John W. Mauchly dan John Presper Eckert, bertepatan di Moore School of Electrical Engineering, University of Pennsylvania, dan baru usai pada tahun 1946. ENIAC berukuran sangat besar pada masanya hingga saat ini. Untuk penempatannya membutuhkan ruang 500 meter persegi. ENIAC menggunakan 18.000 tabung hampa udara atau kedap udara, 17.000 relay dan saklar, 10.000 kapasitor, dan 70.000 resistor. Ketika dioperasikan, ENIAC membutuhkan daya listrik sebesar 140 kW dengan berat kurang lebih 30 ton dan menempati suatu ruangan 167 meter persegi. Di samping adalah gambarnya. Komputer evolusi kedua, tahun 1959 sampai 1964. Komputer generasi kedua ditandai dengan berbagai aspek di dalamnya sebagai berikut. Yang pertama, memakai teknologi sirkuit berupa transistor dan diode sebagai pengganti tabung vakum. Kemudian telah menggunakan operasi bahasa pemrograman tingkat tinggi yang lebih dapat dipahami oleh manusia atau user. Selanjutnya, kapasitas memori utama telah dikembangkan dari magnetic storage core, menggunakan penyimpanan luar berupa magnetic tape dan magnetic disk. Kemampuan melakukan proses real-time dan real sharing yang lebih efisien. Kemudian untuk ukuran fisiknya sudah lebih kecil dibanding komputer generasi pertama. Proses operasi dari segi sistem sudah lebih cepat dan efisien, yaitu jutaan operasi per detik. Kemudian kebutuhan daya listrik lebih kecil dan kemampuannya lebih. Dan yang terakhir, orientasi pemrograman tidak hanya tertuju pada aplikasi bisnis, tapi juga aplikasi teknik dan lainnya. Di samping adalah contoh gambar komputer pada evolusi kedua. Selanjutnya, komputer evolusi ketiga, tahun 1964 sampai 1970. Ribuan transistor akhirnya berhasil digabung dalam satu bentuk yang sangat kecil atau sering disebut dalam satuan nanometer. Silisium yang mempunyai ukuran milimeter berhasil diciptakan dan dikembangkan, dan inilah yang disebut sebagai Integrated Circuit atau IC chip yang merupakan ciri khas komputer generasi ketiga ini. Komputer generasi ketiga ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut. Karena menggunakan IC, maka kinerja komputer menjadi lebih cepat dan efisien. Kecepatannya hampir 10.000 kali lebih cepat dari komputer generasi pertama. Kemudian peningkatan dari sisi software. Selanjutnya menggunakan media penyimpanan memori luar seperti discrete magnetic atau external disk yang sifat pengaksesan datanya secara acak, random access atau RAM, dengan kapasitas besar, jutaan karakter. Kemudian penggunaan listrik lebih hemat dan efisien daripada komputer sebelumnya.
Selanjutnya, kemampuan melakukan multiprocessing dan multitasking yang lebih bagus. Dan yang terakhir, telah menggunakan terminal visual display atau awal mula VGA dan dapat mengeluarkan suara. Di samping adalah contoh komputer pada evolusi ketiga. Selanjutnya, komputer evolusi keempat, 1974. Sejarah komputer generasi keempat merupakan kelanjutan dari generasi 3. Bedanya bahwa IC pada generasi 4 lebih kompleks dan terintegrasi. Sejak tahun 1970, ada dua perkembangan yang dianggap sebagai komputer generasi 4. Pertama, menggunakan Large Scale Integration atau LSI, yang disebut juga dengan nama Bipolar Large Scale Integration. LSI merupakan pemadaan beribu-ribu IC yang dijadikan satu dalam sebuah keping IC yang disebut chip. Istilah chip digunakan untuk menunjukkan suatu lempengan persegi 4 yang memuat rangkaian terpadu IC. LSI kemudian dikembangkan menjadi Very Large Scale Integration atau VLSI, yang dapat menampung puluhan ribu hingga ratusan ribu IC. Selanjutnya, mikroprosesor 8080 dibuat pada tahun 1974 dan merupakan prosesor untuk bertujuan umum pertama. Sebelumnya, prosesor 4004 dan 8008 dirancang untuk kebutuhan aplikasi tertentu. Dan prosesor 8080 memiliki kemampuan lebih cepat dan memiliki set instruksi yang lebih kaya, serta memiliki kemampuan pengalaman yang lebih besar. Pada generasi keempat ini, tampilan monitor masih satu warna, atau green color. Berikut adalah contoh komputer pada evolusi keempat. Dan yang terakhir, komputer evolusi kelima, dipakai dari tahun 1980 hingga sekarang. Akhir tahun 1980, pihak perusahaan IBM memutuskan untuk membangun sebuah komputer personal atau PC secara massal dan konvensional hingga saat ini, dan pada tanggal 27 Agustus 1981 menjadi sebuah standar komputer PC pertama hingga saat ini. Dan pada akhirnya hingga saat ini PC dikenal dengan nama standarisasi IBM PC. Prosesor yang digunakan adalah 8088 atau 8086 yang menjadi standar komputer pada saat ini, menggunakan basis proses 16 bit per detik waktu. Dengan munculnya komputer generasi kelima ini, IBM bekerja sama dengan pihak Microsoft untuk mengembangkan software di dalamnya atau sering terintegrasi. Hingga saat ini, Microsoft mendominasi kebutuhan software di dunia PC dan developer standar aplikasi pada PC. Di samping adalah komputer evolusi kelima yang sering kita temui pada era sekarang. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.